Pembahasan berikutnya adalah luas segitiga sembarang. Luas segitiga sembarang ini dia ada 4 rumus ya, ada 4 rumus. Jadi ini rumus pertama, kedua ini, ketiga ini, ya keempat ini. Ya, jadi ada 4 rumus untuk luas segitiga sembarang. Nah, selama ini kita taunya ya luas segitiga itu dari SD, SMP itu kita taunya luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Itu kalau alasnya diketahui, tingginya diketahui, maka kita gunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Itu ya, itu rumus yang kita tahu selama ini dari SD, SMP. Nah, terus sekarang kondisinya lain lagi. Jadi bagaimana kalau alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui, yang diketahui adalah sisi-sisinya gitu kan, atau sisi sudutnya gitu yang diketahui. Nah, itu lain lagi kondisinya. Jadi luas segitiganya itu bukan alas kali tinggi bagi 2 lagi gitu ya. Nah, contoh kayak yang ini nih, rumus kedua. Lihat rumus kedua. Rumus kedua itu diketahui dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi mengapit satu sudut, contohnya kayak gini. Jadi yang diketahui itu ada dua sisi ini diketahui mengapit satu sudut nih yang diketahui nih. Jadi rumusnya adalah setengah BC sin A gitu ya. Gampang ngafalinnya gampang. Setengah BC sin A, terus setengah AC sin B gitu kan. Terus setengah AB sin C kayak gitu. Nah, ini pokoknya yang dua sisi mengapit satu sudut. Rumusnya adalah ini. Dua sisi mengapit satu sudut ya. Setengah BC sin A, setengah AC sin B, setengah AB sin C gitu ya. Nah, ini B kecil C kecil itu sisi. Kalau A besar itu sudut ya, sudut. Nah gitu, jadi gampang cara ngafalinnya. Jadi ini dibacanya setengah kali dua sisi mengapit kali sin sudutnya, sudut yang diapit gitu. Nah terus ini juga sama, setengah AC sin B, setengah AB sin C gitu ya. Nah terus untuk rumus yang ketiga itu dia beda dengan yang rumus kedua tadi. Kalau kedua tadi ini adalah dua sisi mengapit satu sudut. Tapi kalau rumus yang ketiga itu adalah dua sudut mengapit satu sisi. Nih ada dua sudut mengapit satu sisi. Maka rumusnya adalah, lihat, kalau diketahui sudut A sudut C dan sisi B kecil, nah maka rumusnya B kuadrat kali sin A sin C per 2 sin B. B-nya B besar ini, sin B ya. Nah, begitupun juga dengan yang gambar berikutnya kayak gini sama aja ya. Jadi gampang ngafalinnya gitu ya. Itu untuk yang gambar pertama aja kita lihat. Yang diketahui B kecil kan, B kecil kuadrat kali sin A sin C per 2 sin B gitu. Gampang. 2 sin B, jadi B di sini ngikutin si B kecil ini gitu. Kalau B kecil maka di sini sin B besar. Tapi di sininya A dan C gitu. Gampang ngafalinnya. Terus yang keempat, rumus keempat itu adalah diketahui ketiga sisinya. Sudut-sudutnya nggak ada yang diketahui satupun, tanpa ada sudut satupun. Tapi ketiga sisinya diketahui, maka rumusnya adalah luas sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min C. Nah, S-nya dicari dengan setengah kali A tambah B tambah C. Jadi A-nya A, B, C-nya dijumlahin dikali setengah gitu depannya. Begitu, ya itu rumusnya. Langsung contoh nomor 1, luas segitiga ABC jika panjang sisi A 12, B-nya 15, C-nya 13 adalah, berarti kita disuruh menentukan luas segitiga ABC ya. Berarti kita gambarkan dulu segitiganya. Ya, berarti ini A, B, C. Gambar segitiga ABC-nya, terus katanya sisi A kecilnya 12. Berarti A kecil ada di mana? A kecil itu ada di sebelah sini, ada di depannya sudut A ya, di depan sudut A. Berarti ini 12. Terus B kecil 15. B kecil berarti di depan sudut B. Berarti ini 15. Nah, 13-nya di sini. Nah, lalu luas segitiga ABC yang seperti ini itu berarti menggunakan rumus yang mana? Ini yang diketahui ketiga sisinya. Yang diketahui ketiga sisinya berarti rumusnya yang mana nih? Rumusnya yang rumusnya yang pertama apa kedua? Kalau kedua lihat, kalau kedua dua sisi mengapit satu sudut ya kan? Nah, kalau ketiga dua sudut mengapit satu sisi. Yang keempat adalah diketahui ketiga sisinya, sudutnya nggak ada. Oh, berarti yang ini, rumusnya yang ini ya. Berarti akar S kali S min A, S min B, S min C. Berarti kita cari S-nya dulu dong. Berarti S-nya adalah setengah kali A plus B plus C. Berarti kita cari S-nya dulu. Berarti S sama dengan setengah kali A plus B plus C. Ya, berarti sama dengan setengah kali
A-nya siapa yang jadi A? A-nya 12. Berarti 12 plus B-nya. B-nya adalah 15. 15 plus C. C-nya 13. Nah, berarti ini sama dengan setengah kali 12 tambah 15 27. 27 30 40. Nah, berarti ini sama dengan setengah kali 40 adalah 20. Jadi S-nya adalah 20. Maka barulah kita menggunakan rumusnya. Rumus luas yang diketahui ketiga sisinya tanpa ada sudut, ya berarti kan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C gitu ya. Nah, berarti sama dengan akar dari 20 kan S-nya 20 kali 20 min 12 dikali 20 min 15 dikali 20 min 13. Nah, berarti sama dengan akar dari 20 dikali ini 20 dikurangi 12 kan 8 ya. Dikali 20 kurangi 15 5 dikali 20 kurangi 13 7. Nah, 20 kali 8 kali 5 kali 7. Nah, sebaiknya ini jangan dikalikan, lebih baik dipecah aja. Nih, dipecah tapi siapa yang bisa dipecah? Ini 20 sama 8 bisa dipecah. Tapi kalau mecahin 20 itu salah satu angkanya harus bisa diakarin. Oh, berarti 20 jadi 4 kali 5 gitu kan. 4 kali 5. Terus 8 itu bisa dipecah. Oh ya, sebentar. 20 kenapa dipecah jadi 4 kali 5? Kenapa enggak 10 kali 2 gitu? Karena kalau 4 kali 5 salah satunya bisa diakarin, yaitu 4-nya bisa diakarin gitu ya. Nah, jadi pokoknya kalau dipecah salah satunya harus bisa diakarin gitu. Terus 8 juga. 8 itu adalah kalau dipecah jadi 4 kali 2. Nah, 4-nya yang bisa diakarin. Terus dikali 5 dikali 5 dikali 7 ya, dikali 7. Nah, terus ya udah berarti yang 4-nya keluar dari akar, 4 keluar dari akar jadi 2. Nah, terus yang tertinggal 5 di sini. Yang 4 ini juga keluar dari akar jadi 2, ya kan? Tinggal 2 di sini. Berarti sisanya di dalam akar adalah, kan ini yang keluar dari akar adalah 4 ini jadi 2. 4 keluar dari akar jadi 2. 4 ini juga keluar dari akar jadi 2. Sisanya 5, ya kan? Yang ini 2 sisanya, terus 5 juga. Ini kan 5 kali 7. Nah, 5 kali 7. Nah, lalu sama dengan 2 kali 2 kan 4. 4 akar nih. Yang ini 5 kali 5 25. Ya 25 kali 2 sebentar, 5 kali 5 25. Nah, 25 bisa diakarin, taruh aja dulu 25 kali 2 kali 7 gitu ya. 25 kali 2 kali 7. Nah, terus yang 25 bisa diakarin juga jadi 5. Berarti sama dengan 4 dikali 5. Ini 5 berasal dari 25 ini, akar 25 ya. 25 keluar jadi 5. Sisa di dalam akar adalah 2 kali 7, 14 gitu ya. 2 kali 7 adalah 14. Nah, terus jadinya sama dengan 4 kali 5 20 akar 14. Jadi nilai luasnya adalah 20 akar 14 begitu ya. Sekarang nomor 2, luas segitiga BC jika panjang sisi A adalah 8, B 4 dan sudut C-nya 135. Nah, sekarang ada sudutnya nih. Nah, kita gambar dulu ya. Kita gambarkan dulu segitiganya, berarti segitiga ABC. Diketahui A-nya 8. A-nya mana? Sisi A 8 berarti di sini, sisi A kecil. Terus B kecil, B-nya 4. B berarti di sini 4. Dan sudut C adalah berarti sudut C di sini 135 derajat. Nah, berarti
Yang ditanya di sini kan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah ini, dan sudutnya adalah ini adalah berapa gitu kan? Berarti luas segitiga yang diketahui dua sisi, ini kan ada dua sisi mengapit satu sudut yang diketahui ini. Pokoknya dua sisi diketahui, mengapit satu sudut diketahui. Berarti kita gunakan rumus yang mana nih? Kita gunakan rumus yang mana? Kalau dua sisi mengapit satu sudut, oh berarti yang nomor 2 nih. Nomor 2 rumus dua sisi mengapit satu sudut kayak gini nih. Berarti rumusnya adalah setengah kali BC sin A. Berarti setengah kali dua sisi mengapit satu sudut, ya kan? Ini setengah kali dua sisi yang mengapit satu sudut, berarti dikali sin sudutnya gitu. Berarti ini adalah langsung aja, berarti luas sama dengan setengah kali sisi yang mengapit, berarti setengah kali 4 kali 8 kali sin sudut yang diapit, berarti sin 135 derajat, sama dengan berarti setengah kali 4 kali 8 sin 135 adalah setengah akar 2 ya. Sin 135 itu adalah setengah akar 2. Berarti sama dengan, ya pokoknya kalian udah bisa kan ini sin 135 cara nyarinya gimana, udah diajarin waktu itu ya. Pokoknya cari aja sendiri pakai yang cara X min alfa atau X plus alfa boleh gitu. Nah hasilnya setengah akar 2. Nih kalikan setengah kali 4 2. 2 kali 8 16. 16 kali setengah adalah 8. Berarti 8 akar 2. 8 akar 2 cm persegi. Jadi ini adalah luasnya. Lanjut nomor 3, luas segitiga PQR jika panjang sisi QR 3 akar 2, sudut Q-nya 30, sudut R-nya 120 adalah titik-titik. Lagi-lagi ini yang ditanya adalah luas ya, luas segitiga PQR. Kita gambarkan dulu segitiganya. Katanya sudut Q-nya 30, berarti kayak gini. Q-nya 30 ini kan berarti nih ini Q-nya 30 derajat PQR. Nah, ini R. Ini PQR ya. PQR sudut R-nya 120 derajat. Nah, lalu yang diketahui lagi adalah QR. QR 3 akar 2. QR-nya 3 akar 2. Nah, lihat di sini. Yang diketahuinya adalah dua sudut. Yang diketahuinya dua sudut mengapit satu sisi. Nih, mengapit satu sisi. Nah, berarti kalau pertanyaannya tentang luas, yang diketahui dua sudut mengapit satu sisi, berarti kita menggunakan rumus yang keberapa? Yang pertama nggak mungkin. Kedua itu adalah dua sisi mengapit satu sudut. Berarti yang ketiga nih, yang ketiga adalah dua sudut mengapit satu sisi. Berarti rumusnya adalah yang sisinya dikuadratin dikali sin sudut diketahui kali sin sudut diketahui ya, dibagi dua sin yang ini yang nggak ada. Nah terus berarti ini luas sama dengan langsung ya, berarti ini di 3 akar 2 nya dikuadratin, kan rumusnya begitu ya. Ini rumusnya kita lihat, rumusnya adalah B kuadrat, berarti yang ini 3 akar 2 dikuadratin ya. 3 akar 2 dikuadratin kali sin 120 kali sin 30 ya, per dibagi rumusnya dibagi 2 sin B. Berarti dibagi 2 sin B. B-nya ada di sini. Berarti yang kosong ini, yang kosong berapa? Berarti ini dibagi 2 sin B, ini yang kosong nih, yang kosong adalah P. Berarti berapa sisanya di sini? Ini 30, ini 120, 150, sisanya berarti 30 dikali sin 30. Nah, sin 30 ini adalah sudut P ya, sudut P. Nah, awas beda. Sin 30 di sini dengan 30 di sini itu beda. Kalau 30 ini berasal dari yang ini ya kan? 120-nya berasal dari yang ini, tapi yang 30 di sini berasal dari sudut P yang kosong ini. Gitu. Maka sama dengan ya, berarti sama dengan 3 akar 2 dikuadratin, berarti 9 kali 2 18 dikali sin 120 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Sin 30 adalah setengah.
dibagi 2 kali sin 30 dikali setengah sin 30 setengah juga. Nah, karena ini perkalian ada yang sama kan, berarti ceret-cerut aja nih. Ceret-cerut ada yang sama ya. Berarti tinggal sama dengan 18 dibagi 2 juga ceret-cerut. 18 bagi 2 dapat 9. Ya, berarti 9 dikali setengah akar 3. Nah, berarti 9 kali setengah akar 3 adalah 9/2 akar 3 cm persegi. Nah, ini hasilnya.